Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin sahibil liwa'i wal maqam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man saddaqani dakhalal jannah wa man kazzabani dakhalan nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin al-faizina fid daraini amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Ketua Yayasan Hajjah Ibu Hajjah Fitri Kiai Haji Hasan Ahmad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh dewan guru madrasah diniyah. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh staf madrasah diniyah, para siswa dan siswi yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmatnya yang besar, anugerah, taufik dan hidayah, pada hari ini kita dapat berkumpul di dalam ruangan mushola diniyah yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekaligus dirangkai dengan haulan yang ke-17 almarhum wal maghfurlah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani qaddasallahu sirrah. Teriring salawat dan salam kita curahkan, kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil jazaa.
Bapak-bapak, ibu-ibu, para siswa dan siswi yang berbahagia, terima kasih kami ucapkan kepada pihak Yayasan Madrasah Diniyah yang pada hari ini mempercayakan kepada kami untuk menyampaikan mau'izah hasanah yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ribuan terima kasih kami ucapkan atas kepercayaan tersebut, walaupun sebenarnya kami mungkin bukan orang yang ahli dalam mau'izatul hasanah, apalagi orang yang ahli dalam bidang pidato dan ceramah. Karena kehidupan kami hanya bisa pengajian dan bisa pembacaan normal biasa. Namun biasanya dan terus terang, ini yang pertama kali yang kami kabulkan permintaan acara Isra dan Mi'raj. Padahal terus terang beberapa tahun yang lewat sampai sekarang banyak yang mengundang mau siang ataupun malam, semuanya dengan berat hati adalah ditolak dengan alasan beberapa hal, diantaranya adalah kondisi kesehatan yang sudah menurun dan beberapa hal yang lainnya. Dan apalagi zaman sekarang, kondisi sekarang masih sudah bermunculan para anak-anak muda, ustadz-ustadz muda yang lebih energik, yang bahkan bukan hanya sekadar energik, tapi lebih luas wawasannya daripada kami-kami yang sudah tua ini. Maka oleh karena demikian, mohon maaf apa yang sudah disampaikan. Tadinya acara-acara ini, kegiatan acara hari besar Isra wal Mi'raj ini biasanya disampaikan oleh almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Muhammad Nawawi Hasan rahimahullah. Biasanya beliau yang menyampaikan, namun pada hari ini dipercaya ulun. Namun mudah-mudahan bukan menolak, mudah-mudahan ini yang pertama dan mungkin yang terakhir, bukan berarti ulun hendak mati. Tetapi mungkin kondisi semakin tua, alam pun sudah sering mengeluh dengan keadaannya, sering gempa, sering bermacam-macam yang terjadi. Apa yang terjadi sekarang ini kita tidak tahu. Banyak rahasia alam yang belum terjawab. Silahkan bertanya kepada rumput yang bergoyang. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ke depan ada generasi, kalau perlu mudahan ada generasi alumnus dari Madrasah Diniyah yang piawai, yang punya wawasan yang luas, bisa duduk di tengah-tengah kalian menyampaikan tausiah, bahkan bisa menyampaikan kepada masyarakat yang luas. Yang ulun yakin ada generasi ke depan, siswa dan siswi kita akan menjadi orang yang besar. Jangan seberataan berpikir hendak jadi pegawai. Kenapa? Karena sekarang sarjana masih banyak yang nongkrong. Kalau kalian berpikir hendak jadi pegawai,
mungkin hanya menambahi parkiran para sarjana. Lebih bagus berpikir menggantikan para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang sudah meninggal dunia. Karena kalau PNS sudah banyak yang antri. Sudah banyak yang antri untuk menggantikan. Tapi kalau guru, kalau kiai masih banyak. Belum banyak atau belum ada yang mumpuni. Apalagi pada hari ini yang kita hauli almarhum Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, sampai sekarang mungkin belum muncul orang yang seperti beliau dalam segala hal, baik fisiknya, ilmunya, akhlaknya, kemurahannya, kekaramahannya dan sebagainya. Sudah 17 tahun belum ada muncul sosok pengganti beliau. Maka berharap kalian adalah generasi-generasi agama ke depan, agar bersiaplah atau berniatlah untuk mengarungi atau mengejar ilmu agama sedalam-dalamnya demi untuk menggantikan para ulama kita yang sudah wafat mendahului kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, masuk dalam pembicaraan Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlalu sering, terlalu rancak kita mendengar kisah Isra wal Mi'raj. Mungkin kalau kita kisahkan hari ini dengan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi itu dengan secara rinci, insya Allah kada cukup waktu, nang pasti mun sejam lewat parut pasti keruncuan. Jadi kira-kira kita mengambil hal-hal yang penting daripada Isra dan Mi'raj Nabi tersebut. Sebagai tabarruk, mengambil berkat Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran yang berkaitan mengabadikan tentang Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat inilah yang menjadi dalil bahwa Isra dan Mi'raj itu ada, benar-benar terjadi, walaupun kita bukan saksi sejarah kejadian tersebut. Namun kita wajib mengimani dan meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar melaksanakan Isra dan Mi'raj pada malam 27 Rajab. Sekalipun masih ada yang mempertentangkan kejadian Isra dan Mi'raj itu, baik malamnya ataupun bentuk kejadiannya. Sekarang kita mencoba melihat ayat tersebut sekalian mengambil hikmah. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Ini menggambarkan bahwa Isra itu termasuk Mi'raj itu adalah sebuah kejadian yang ajaib. Kenapa? Karena ceritanya diawali dengan kalimat Subhana. Yang Subhana itu maknanya adalah Maha Suci Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, apabila kita melihat sesuatu nang ajaib, maka dianjurkan mengucap Subhanallah. Melihat bini-bini kentut lamak singkonalan, anggap 2 pikul lah. Ajaib kada? Ajaib. Subhanallah, Maha suci Allah, seberabayan gerada. Melihat apa? Melihat itik batis 4. Ajaib kada? Ajaib. Selama ini batis itik 2 aja. Sekarang ada itik batisnya 4. Apakah itu rekayasa atau sebenarnya itu sesuatu nang ganjil, sesuatu nang ajaib? Katakanlah Subhanallah, Maha suci Allah. Ketika melihat seorang perempuan yang begitu cantik, pasti dah lalagian sebelah sini ketujuh dah. Pasti ketujuh kalau punya kada bodah kada ketujuh munafik tuh. Jangankan nang anom ini, nang tuha aja masih beliur. Coba mau ngada beliur mati. Ya Allah, mulai keningnya mau lu parang. Cuma kada tahu apakah itu disulam, apa itu ditulis, tapi kelihatannya asli. Matanya biru, pakai lensa, bulu matanya tebal tapi bertanam. Hidungnya mancung bagaikan semancung artis India. Walaupun hasil operasi di Singapura. Masya Allah, rupanya kadada tandingan sampai ke bawah bagaikan gitar Spanyol. Ajaib kalau itu. Sabarabayan kadada namanya gitar Spanyol. Lalu lalakian ini melihat, ya Allah, ingat Subhanallah, Maha suci Allah. Cuma jangan dijanaki. Lamun dijanaki kada kawa guring. Sayyiduna Ali karramallahu wajhah berkata, Inna lillahi ajaibu. Bukan. Ad-dunya'u ajaibu. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Dunia ini penuh dengan keanehan. Namun wa'ajabu minha, yang paling ajaib
dari semua keajaiban yang ada di dunia ini adalah al-insan, manusia. Jadi manusia ini makhluk ajaib. Makanya macam-macam digelar. Ada makhluk rakitan. Sampai ribuan makhluk rakitan ada. Ada, wah ini manusia dipadahakan gak kanakan plastik. Macam-macam lah. Nang jelas manusia itu mulai ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan keajaiban. Sampai sekarang keajaiban nyata manusia itu adalah, dan ini belum bisa terjawab, sidik jari manusia. Sekian miliar manusia, ternyata sidik jarinya kadadenang sama. Sidik jari kadadenang samanya. Padahal manusia sekian miliar kada telapis. Kalau rupa itu bisa telapis. Kenapa? Menurut orang ahli, manusia ini diperkirakan punya kembaran itu 7 orang. Setiap orang punya kembaran 7 orang, nang rupa sasamaan. Jadi jangan bingung, ada orang si A rupanya karya si B, itu jangan bingung. Hampir setiap orang itu ada yang mirip. Ada yang mirip. Yang tadinya gempar, dunia Indonesia digemparkan dengan seseorang yang mirip dengan Niki Ardila. Mulai suaranya, rupanya, kira-kira kita di Barabeh nikin ada nang mirip lawan Niki Ardila. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi, itu kejadian Isra wal Mi'raj merupakan sebuah kejadian yang luar biasa, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat subhana. Kenapa menjadi luar biasa? Ya pastilah luar biasa. Masa Isra Mi'raj itu perjalanannya mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari sana naik sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala yang la makanah wala zamanalah, balik ke rumah itu kurang lebih 4 jam. Kurang lebih 4 jam. Ajaib kan? Ajaib. Orang pakai onta aja mulai Makkah ke Baitul Maqdis ke Palestina itu sebulan nyer sampai. Apalagi naik ke atas langit pertama, kedua, dan seterusnya. Ini sebuah keajaiban. Ya sudahlah, ini kada kita bahas, menjadi sebuah mukjizat besar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Quran. Makanya ketika ada pertanyaan, apakah mukjizat terbesar Rasulullah? Jawabannya, yang sampai sekarang kita saksikan, mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar itu adalah Al-Quran. Kemudian mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar, yang kita tidak bisa menyaksikan, namun kita meyakini dan mengimaninya, yaitu kejadian Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanannya hanya memakan waktu tidak sampai 1 malam, malah kurang lebih 4 jam. Ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanannya itu dengan kalimat lailan, malam hari. Ujar orang belajar ilmu tata bahasa, lailan itu adalah
isim nakirah, menunjukkan litaklil, sedikit, kurang lebih 4 jam. Kemudian yang kedua, perjalanan Isra wal Mi'raj itu kejadiannya malam, bukan siang. Bukan siang. Kenapa? Menggambarkan aja bahwa malam itu lebih baik daripada siang. Malam itu lebih afdal daripada siang. Malam itu lebih indah daripada siang. Coba yuk kita maulid. Nah, sini siang maulid, alhamdulillah sudah dibaca maulid. Tapi kalau dibanding dengan acara maulid malam, ternyata lebih indah malam daripada siang. Apa-apakah nang rami malam? Pengantin raminya acara siang, tapi indahnya malam. Ya kada. Nah, sehingga coba kita lihat turunnya Al-Quran siang apa malam? Lailatul Qadar siang apa malam? Bahuma bagus siang apa malam? Kenapa bahuma bagus siang? Karena bahuma itu adalah bekerja. Bekerja itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siang hari. Siang itu dijadikan oleh Allah taala waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Siang itu untuk bekerja, untuk kehidupan, malam adalah istirahat. Cuma ujar orang kampung, mun manugal rami malam. Kada pahamnya. Mun baru sedih pahamnya, coba tak meja. Paham lah. Paham manugal lah. Berarti asli orang kota. Ada paham manugal lah. Manugal paham. Manugal paham. Nggak ada paham orang kota ya toh. Nih bini-bini paham manugal lah. Kada paham. Kenapa? Karena orang kota. Coba orang gunung tahu manugal itu, takoni manugal itu apa? Menugal itu orang bertanam benih di atas gunung. Itu menugal ngarannya. Nah itu orang kampung menugal siang. Bila orang kota menugal malam. Paham sudahlah? Paham. Artinya ibadah-ibadah itu banyak yang lebih afdal dilakukan di malam hari. Pak, coba kita sembahyang 5 kali dalam semalaman yang merupakan hasil Isra wal Mi'raj. Kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pertama kali yang dilakukan oleh Nabi
setelah Isra wal Mi'raj sembahyang beliau lakukan adalah zuhur. Ini zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sekarang ditanya apa perbedaannya? Di sana ada sembahyang yang dilakukan malam hari, ada sembahyang yang dilakukan di siang hari. Sembahyang yang dilakukan di siang hari zuhur lawan asar. Sembahyang yang dilakukan di malam hari maghrib, isya, subuh. Sekarang apa perbedaannya? Kira-kira apa perbedaannya? Hah? Pastilah waktu itu. Kira-kira di muka nih apa perbedaannya? Hah? Sebelah kiri apa? Coba kita perhatikan. Apabila malam membaca Fatihah imam nyaring. Iyalah. Maghrib Fatihahnya nyaring enggak? Nyaring. Isya Fatihahnya nyaring enggak? Nyaring. Subuh bang? Nyaring. Zuhur bang? Asar bang? Kenapa? Kenapa? Zuhur, asar, Fatihah imam kada nyaring. Dilakukan siang hari. Ketika malam sembahyang maghrib, isya, subuh imam Fatihahnya nyaring, termasuk orang yang sembahyang sendirian. Ini perbedaan. Kenapa? Ya salah satunya malam itu lebih indah daripada siang. Nah, keindahan malam lalu dilantunkanlah suara imam dengan merdu membaca Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan jalan kami orang yang membaca Al-Qur'an tanpa seni suara atau tanpa lagu. Yalah, Pak Rusdi imam, Ibnu Rusdi imam, maghrib, suara bagus, indah kada? Indah kada? Indah. Kenapa? Karena dinyaringkan suaranya, kemudian dianjurkan membaca Fatihahnya dengan suara yang bagus demi untuk menambahkan keindahan di dalam sembahyang. Ini dilakukan di malam hari. Jadi Isra wal Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi di malam hari, menunjukkan bahwa malam itu lebih baik daripada siang. Maka perbanyaklah ibadah di malam hari, di siang hari adalah bacari untuk kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Isra dan Mi'raj baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada tahun apa tuh ngarannya tak? Ada 6 tahun lah. Tahun apa ngarannya? Hah? Kada tahu. Bini-bini, tahun apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj itu? Ada 6 tahun. Tahun apa? Disebut tahun apa? Amul Hazan. Tahun duka cita, tahun kesedihan. Kenapa? Karena beberapa bulan atau beberapa hari ke belakang sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi meninggal 2 orang yang beliau sayangi. Beliau 2 orang yang selalu menyayangi beliau, membantu beliau. Siapa? Abu Thalib. Paman beliau yang bernama Abu Thalib
yang selalu membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, meninggal dunia. Istri beliau yang pertama Ibunda Sayyidatuna Khadijatul Kubra, yang selama hidup beliau mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suka dan duka, dalam kesusahan dan kepayahan, dalam sedih dan gembira. Seorang istri yang sangat bakti kepada suami, seorang istri yang sangat mencintai suaminya, seorang istri yang selalu mendukung perjuangan suaminya. Siti Khadijah meninggal dunia. Betapa tidak sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dua orang yang beliau sayangi, dua orang yang beliau cintai meninggalkan beliau. Sedih. Maka disebutlah Amul Hasan, tahun bersedih. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ke depan atau beberapa bulan pada sesudah Sayyidatuna Khadijah Kubra meninggal dunia, beliau diisrakan oleh Allah. Untuk apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj? Salah satunya adalah yang di dalam ayat Al-Quran disampaikan Allah, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah. Namun di samping itu juga adalah untuk menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hati beliau sedang dilanda duka cita, yang hati beliau sedang dilanda lipur dan lara. Makanya mun hati sedih itu jangan bagana di rumah. Mun hati galau jangan taungot. Jangan taungot. Mun hati galau, hati kada tenang, hati kada tentram, kira-kira nang bagusnya itu napa? Bawa berjalan. Bawa berjalan. Bawa berjalan. Kemana? Silahkan. Dibawa ke tempat-tempat yang bisa menghibur diri kita, yang bisa meringankan beban pikiran hati kita, nang bisa menggembirakan dan menyenangkan hati kita. Ya biasanya ke tempat wisata kah, kan dia melarang. Silahkan bini-bini ke Taman Puska yang katanya banyak bunga-bunga. Bujur kah? Di mana tuh Taman Puska? Itu di mana? Ada bini-bini yang tahu lah ada. Ada nang jelas apabila kada kawa ke Taman Puska untuk menghibur hati, maka berangkatlah ke bujur matahari. Di mana bujur matahari? Bawa berjalan, jangan dibawa di rumah tuh ungut. Ini mau hati galau ungut, kesian. Kenapa? Karena tahu juga. Jangan-jangan kena penyakit kayak burak nih. Kan gitu. Oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan, dijemput pakai kendaraan burak. Kenapa pakai kendaraan burak? Kenapa Rasulullah Isra Mi'raj jangan pakai kendaraan burak sih? Pakai angin aja bisa. Seperti Nabi Sulaiman pakai angin. Ini
gambaran lawan kita. Kalau kita ingin memanggil seseorang, berarti dia adalah tamu khusus. Maka jemputlah dengan kendaraan yang paling mewah, walaupun dia punya keistimewaan. Sebagai apa? Sebagai tanda kehormatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat Jibril, dan Mikail bersama 70.000 malaikat menjemput Rasulullah demi untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Buraknya adalah burak yang istimewa, tapi buraknya pun nang takana sedang berduka. Tahu kisahnya burak? Tahulah. Andak tahulah. Melihat jam dulu. Borak itu nang dikendarai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah borak yang sedang berduka. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil borak ke dalam surga, Jibril melihat di dalam surga. Ternyata Jibril melihat borak rame banget. Yatana'amuna wa yatasyarrabuna wa yaprahuna fil jannah. Mereka makan, minum, bergembira, saling bercengkrama. Kurang lebih 40.000 ekor borak. Mang borak manusia? Bukan. Borak itu binatang, punya sayap, tapi rupanya seperti manusia, bentuknya seperti kuda. Dia punya sayap. Besarnya borak itu tidak sebesar kuda. Memang tidak sebesar kuda. Dia fauqal himar dunal bagal. Itu bahasa kitab. Bahasa kitab, bahasa hadis, bahwa borak itu binatang, ganalnya itu tak ganal pada himar, tak halus pada bagal. Nang kayak apa? Himar kada suah melihat, bagal kada suah juga. Nang jelas borak itu lain buburak. Mun buburak itu burung. Ini borak. Borak itu binatang pakai sayap, kepalanya, muhanya seperti manusia, tapi ketika kalian tulak ke pasar, ada orang berjual gambar betulisan ini borak Nabi, dustainya. Jangan aku nukari. Kenapa dusta? Waran itu fiktif itu apabila suah menggambar borak. Kenapa binatang itu dinamakan borak? Ada dua alasan. Pertama, diambil borak itu dari kata bariq, maknanya putih, karena binatangnya itu adalah warnanya putih. Yang kedua, binatang ini berjalan sangat cepat, terbang sangat cepat, dia satu langkah kecepatannya itu sejauh mata memandang. Ini kita sejauh mata memandang, nah seitu tuh sekali melangkah aja borak seitu. Sehingga dia disebut borak, bagaikan kilat. Di dalam Al-Quran disebut Allah yakadul barqu yakhtafu absarahum. Karena dia melangkah secepat kilat, maka dia disebutlah borak. 40.000 ekor borak. Mereka bersukaria, bergembira, makan dan minum dan bercengkrama. Ujar Jibril, nang mana nang ku ambil nih. Jakanya kita berkendaraan banyak mobil. Toyota ada, nama lagi Kijang ada, Enopa ada, Alphard ada. Bingung Jibril, nang mana nang ku bawa maambili ini maambili nang mana. Teruslah Jibril mencari
borak yang ingin dikendarai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada satu ekor borak. Di saat 40 ekor borak bernikmat-nikmat, bersenang-senang, bergembira ria, ternyata ada seekor borak nang tak umut. Dia kada umpat makan, dia kada umpat minum, dia tidak umpat bersenang-senang, bercengkrama, bagaian kada umpat, malah tak umut dibunjuk. Kada tahu apa ini lapar parut, kada tahu juga. Apa mengantuk nang dibunjuk, burak dibunjuk tuh. Laparkah parut, kada tahu juga. Diparaki oleh Jibril nih. Burak, takajud. Iya Jibril. Kenapa engkau sedang bersedih? Kenapa engkau termenung? Tuh lihat temanmu rame makan dan minum, bersukaria, bergembira, bercengkrama. Kenapa engkau tidak ikut mereka? Ujar Burak Jibril, ulun nangkai ini kurang lebih 40 tahun. Ujar Jibril, apa gerangan? Apa diputusi pacar? Lalu galau? Bukan boleh lah, mau pacaran kada boleh. Kenapa nih, hilang sandal kah? Teungut? Hilang HP kah? Ujar Burak Jibril, tuh pian melihatlah. Moha Borak tuh melihat, iya Jibril. Pian melihatlah di dahi Borak tuh nampak tulisannya. Iya, ujar Jibril. Tulisannya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Borak Jibril, pertama kali saat aku melihat nama Borak yang ada di dahi teman-temanku, begitu aku pun bercermin, ternyata ada juga namanya Muhammad. Saat itulah aku terbayang, teringat, siapa yang namanya Muhammad ini? Siapa orang yang bernama Muhammad ini? Karena aku selalu teringat, terbayang, teriang nama Muhammad yang tertulis di dahi Borak itu, aku tidak bisa makan, tidak bisa minum. Mungkin kata orang sekarang, Borak sedang merindukan seseorang yang tidak ada sosoknya, nang ada hanya namanya. Borak jatuh cinta dengan nama. Saking Borak jatuh cinta dengan Muhammad, Borak tidak semangat makan. Borak tidak semangat minum. Borak tidak semangat untuk bergaul. Borak hanya termenung sedih dibunjuk. Ini yang disebut dengan kena penyakit yang susah obatnya. Yang dalam dunia percintaan itu disebut penyakit rindu. Kalau sudah nangkai ini tuh ungut di kamar, makan disuruh kada mau, disurungi minuman kulir, dibawai bakawan kada bersemangat. Ada apa gerangan? Ada apa gerangan? Ini jangan-jangan kena penyakit rindu nih. Ditukarakan obat amoxicillin. Nak minum obat amoxicillin. Ulun mai kada luka, ikam luka di hati.
Tukarakan lagi lihomanya, tambahi obatnya apa? Paracetamol. Nah, ulun mai kada menggigil, kada panas dalam, hatimu panas dalam. Sudah diminumi paracetamol campur amoxicillin. Kada sembuh-sembuh. Berselimut. Ujar nama anak panak berselimut. Mariap dingin kada mah. Nyaman ditukarakan obat malaria. Ulun mae kada malaria, mbabang apa? Malarindu. Mun ini sudah kada kau diobati lagi, kada payu lagi, paracetamol, amoxicillin, antalgin dan sebagainya. Bahan apa? Sulpadikawin. Ujar orang Arab, la dawa'a lil asyik illa liqa'al ma'syuk. Tak ada obat kerinduan kecuali bertemu dengan yang dirindukan. Ujar Habib Ali, aya rahilan balighu habibi risalatan. Wahai para pengembara, sampaikanlah suratku untuk kekasihku. Iza alimal usyaqu da'i fakullahum fa inna liqa'a ahbabi dawa'a qalbi. Iza alimal usyaqu da'i fakullahum fa inna liqa ahbaba qalbi dawa'uhu. Apabila orang-orang mengetahui penyakitku, maka ketahuilah obatnya hana bertemu dengan kekasihku yang dirindukan. Jibril paham. Syukur Jibril nang menamui. Jangan nang lain nang daur ni menamui tapi kada paham. Ujar Jibril, mun kai itu ikam murakai. Sekarang ikam aku temukan dengan orang yang kau rindukan. Makanya ujar orang Bahari, kalau bujur-bujur cinta dan kerinduan itu tulus karena Allah, maka cinta dan kerinduannya itu tidak akan pernah hampa. Suatu saat dia akan berjumpa. Oma himung burak hanyar mendengar hendak ditamuakan. Semangat sudah, hampir mengantuk. Nah inilah pilihan orang yang menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata adalah orang yang selalu merindukan Rasulullah. Ternyata orang yang sehati dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al arwahu junudum mujannada wa ma ta'arafa ta'allafa. Jiwa itu bagaikan tentara. Apabila dia jiwanya sama, dia akan selalu mesra. Apabila jiwanya sudah berbeda, dia akan berpisah. Orang bila jiwanya sama akan bertemu dan akan mesra.
Tapi kalau jiwanya sudah berbeda, seikung ketujuh pundut, seikung ketujuh untuk maulah tuh kumpul, kada mau si A nukar untuk di warung sana, si B nukar pundut di sana, kada mau. Karena apa? Jiwanya berbeda, seleranya berbeda. Tapi kalau sama-sama selera, sama-sama jiwa, seikung ketujuh pundut, seikungnya ketujuh pundut, rame, makan pundut saling bercengkrama. Biasanya orang yang sejiwa, orang yang sehati, dia akan selalu terkumpul dan selalu mesra dan bahagia. Oleh karena demikian, pesan aja dahulu, karena kada wehini, menwehini kelakasan. Pesan laki-lakinya, bini-bininya apa? Biar hidup bahagia, carilah yang sehati sejiwa. Kenapa? Kalau hidup, bagaimana hidup, ingin bahagia, hidup bersama, tapi hatinya berbeda, jiwanya berbeda, tinggal menunggu saatnya berpisah. Kenapa? Satu hal, orang akan ada sehati sejiwa kalau ada di dalamnya yang disebut dengan 5 huruf, yaitu cinta. Oleh karena demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, nikahilah orang yang mencintaimu. Jangan kau nikahi orang yang tidak mencintaimu. Jangan kau nikahi orang yang tidak kau cintai, atau orang itu tidak mencintaimu. Kenapa? Itu hanya hidup membuat sengsara. Tidak ada hidup yang lebih sengsara daripada hidup yang tanpa cinta. Tidak ada kematian yang lebih susah dan tidak ada kematian yang lebih resah kecuali kematian yang hampa daripada cinta. Cinta adalah sumber kebahagiaan. Bilanya cinta, lalu ada sehati, lalu sejiwa, lalu rame. Inilah Burak. Burak mencintai Rasulullah, Burak merindukan Rasulullah hanya gara-gara melihat nama Rasulullah, chemistry-nya sudah ada. Tahu chemistry? Bila kada tahu, takuni Pak Ibnu Rusdi. Yuk kita bayangkan yuk. Jibril, Burak itu kan binatang, cuma punya perasaan. Setiap orang punya perasaan, pasti ada rasa sayang. Ayam aja ada rasa sayang. Ayam aja beisukanan berpacaran sudahnya. Coba lihati binatang angsa. Angsa kasih itu kemarin berjalan 2 laki bini aja terus, saking mesranya hidup rumah tangga angsa. Apabila nang bini talindung berjalan kemanakah, kuriak nang laki dia kok gitu. Lah bila mendengar tuh angsa berkuriak tuh, inya kan melihat bininya tuh. Kada melihat bininya. Itulah orang yang hidup penuh dengan cinta dan kasih sayang. Apabila dia sudah terlindung dengan kekasihnya, maka dia gelisah dan resah. Apabila sudah melihat biji matanya, dia akan tenang dan tentram. Inilah orang yang hidup dengan cinta. Ini binatang. Kita manusia, orang yang punya akal, punya perasaan, punya hati, sering menyambat nama Rasulullah, sering melihat nama Rasulullah. Tapi sudahkah kita, rindu kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serindu Burak merindukan Rasulullah? Hanya kita yang bisa menjawab.
Lamun kita belum merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum merindukan ingin berjumpa Rasulullah, maka hati kita, diri kita mungkin lebih muliaan Burak daripada diri kita. Burak 40 tahun merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada nyaman makan, kada nyaman minum, siang malam selalu terkenang dan terbayang dengan seseorang yang bernama Muhammad. Aku jar kada ai makan, kada minum juga, taganang ai lawan Muhammad juga. Bujur leh Muhammad sekalinya ngaran Muhammad. Ngaran siapa? Uja orang bahari ngaran Papa Charlie. Tahu Papa Charlie? Tidak tahu. Tahu nih Ibnu Rusdi. Ibnu Rusdi tahu. Kenal terus. Itu bahasa orari bahari ujar Papa Charlie. Nah kada tahu kena takunin jadi sekolahan lawan Pak Ibnu Rusdi. Hadirin rahimakumullah, cinta dan kerinduan yang tulus karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Cinta dan kerinduan yang benar karena Allah tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Kalau cintamu, rindumu kepada seorang laki-laki, walaupun tidak pernah terutarakan, walaupun tidak pernah, apakah ini pernah nyambung kada, cintamu dan rindumu akan bertemu asal dia juga ada kerinduan cinta di hatinya. Ternyata benar, garam di laut, asam di gunung, bertemu dalam panci. Ini poinnya, ngatakan poinnya. Cintailah Rasulullah. Tanamkan kecintaan kita, kerinduan kita kepada Rasulullah. Kalau kita kada kau menanamkan cinta dan rindu kepada Rasulullah, lalu ingin cintailah para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin kada kawa berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, temuilah, jumpailah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sahabatnya, baik zuriatnya, baik para aulia Allah subhanahu wa ta'ala, atau para ulama-ulamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah gantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Burak dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang bersandar-sandar di Hijr Ismail bersama paman beliau yang bernama Hamzah dan Ja'far, sepupu beliau. Sampailah Burak turun bersama Jibril, Mikail dan 70.000 malaikat persis malam 27 Rajab. Bertemuanlah Burak lawan Rasulullah, maka saat hendak ditunggang, Burak begagah. Ujar Jibril, Burak, apa engkau benarkah mencintai dan merindukan Rasulullah? Ini orang yang sudah engkau cintai, engkau rindukan, sudah ingin mengendaraimu, menunggangmu, kenapa engkau begagah? Apa engkau kada senang? Apa engkau kada beadab? Wahai Jibril, ujar Burak, maafkan ulun. Ulun bukan kada cinta, bukan kada rindu, bukan kada senang dikendarai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ulun kegembiraan, kasukaan, kesenangan lalu salah tingkah. Biasa kita kalau lah biayanya sudah keimbungan, ya Allah, kan kucing dicatuk, hendak bertamu datang ke rumah, kucing dicatuk, keimbungan. Ujar kucing, apa salahku?
biasalah orang keimungan biasanya salah tingkah. Nah, bertemu sudah kita naik mun hanyar belum terabang lagi nih, jam 11 sudah. Belum terabang lagi. Mun kita terabang akan burak nenek sampai jam 12 kada tuntung liun. Kita ambil hikmah, sekali lagi kita ambil hikmah bahwa mengatakan borak pun berjalanan sedih. Kemudian Rasulullah pun bilanya sedih berjalanan. Jadi bilanya sedih, duka apa jangan teungut. Mengatakan jangan teungut bahwa berjalan, bahwa bersukaria, bahwa bergembira, asal berjalan, bergembira dan bersukarianya itu dengan cara yang positif, dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan hendak pemasakan, silakan hendak ini untuk menggembirakan hati. Silakan apalagi dibacakan syair-syair kegembiraan, syair-syair kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu poin. Yang kedua, ingatkan kita jangan sampai kalah lawan borak. Kita jangan sampai kalah lawan borak. Borak merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melihat nama. Kita menyebut nama Rasulullah, umatnya Rasulullah, disayangi oleh Rasulullah. Kenapa kita jangan sampai kadada kerinduan lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk menanamkan cinta dan kerinduan, hidupkanlah sunnah Nabi, hidupkanlah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupkanlah cerita-cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semarakkanlah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silahkan Wahabi menggonggong, kapilah tetap berlalu. Silahkan Wahabi mengatakan maulid bid'ah dan sebagainya. Kita terus berjalan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, para siswa dan siswi rahimakumullah, karena waktu kira-kira itu dulu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.